Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Kita akan ada satu pujian yang mengatakan Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami memuliakan Engkau, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu, oh Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita datang bersatu hati untuk kita datang kepada Allah yang hidup dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita muliakan. Kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi. Biarlah Kau memenuhi setiap jemaat-jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin, amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu Tuhan. Roh
yang memenuhi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini. Biar Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap kami yang melayani, setiap kami yang mengikuti ibadah, biar Engkau semuanya Engkau urapi Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami tetap bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ampunilah akan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Pimpin kami, setiap kami yang akan mengikuti ibadah ini. Dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yesus telah mati, Dia hidup dan Dia bangkit. Dan saat hari ini kita memperingati Dia naik ke surga untuk Dia siapkan tempat bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Membuktikan kuasa Tuhan sungguh besar dan nyata dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari dengan iman kita pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, oh Yesus hidup, Dia bangkit, Yesus hidup. Amin. Dengan iman dan percaya kita katakan, oh Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit,
kuasa Tuhan yang sudah menyatakannya. Biarlah saat ini kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau menikmati kuasa Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Ada pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup, haleluya, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup, haleluya, haleluya. Dia naik, Roh Kudus tuh, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Mari saudara, kita katakan haleluya, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Sekali lagi haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji nama Tuhan. Di saat dia naik ke surga, dia tidak saja membiarkan hidup kita, dia tidak membiarkan setiap kita berjalan sendiri, tapi dia berikan penolong itu dalam hidup kita, yaitu apa saudara? Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bila kita mau juga hidup dalam kuasa Roh Kudus itu, kita mau menikmati kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, biarlah terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Benar Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari umat Tuhan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin, amin, amin. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup
dalam hidup kami. Kuasai hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak hanya Engkau yang memberi janji itu dalam hidup kami, tapi kami mau benar-benar menikmati janji-Mu itu Tuhan. Kami benar-benar ingin menerima janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk jamaah dimanapun saudara ada. Roh Kudus tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk ambil alih dalam hidup kita. Amin Yesus. Di altar-Mu menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami mau terima itu dengan kesukaan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, karena Engkau ingin memiliki seluruh kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami sepenuhnya. Sehingga Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Sehingga Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Sehingga Engkau tidak membiarkan kami mulai lama terhilang. Bangkitkan roh kami Tuhan. Kuatkan iman kami. Lewat kepada firman yang akan kami dengar sebentar. Bila perkataan-Mu benar-benar masuk dalam kehidupan kami. Untuk mengubah hidup kami menjadi hidup yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hamba-Mu. Pinjam bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, tentu hal ini, hari ini adalah penting di dalam kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ada beberapa perayaan yang kita merayakan, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Setelah itu, kita merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini Kamis tanggal 13 Mei 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kenaikan Yesus Kristus berhubungan dengan janjinya.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Yesus masih ada di dunia ini, dia mengatakan bahwa dia itu datang atau bukan berasal dari dunia ini. Coba kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23. Kalau saudara membaca perikopnya di atas ayat 21, Yesus bukan dari dunia ini. Ayat 23. Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, siapa itu? Nanti kita akan baca ayat sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kata lain, dari sorga. Jadi Yesus bukan dari dunia ini, dari atas, dari sorga. Dan tidak sembarangan orang bisa tinggal di sorga. Coba kita baca ayat 21. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata-kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Mereka tidak mengerti. Ketika Yesus berkata, di mana dia akan pergi, kamu tidak mungkin bisa ke tempat itu, karena kamu adalah orang berdosa, mati di dalam dosamu. Lalu ayat 23 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, dari sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari kenaikan kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus naik, dia kembali ke sorga. Sungguh seandainya kita pada waktu itu ada bersama-sama dengan murid-murid, kita juga takjub ketika Yesus terangkat, kakinya tidak lagi menginjak bumi, lalu terus terangkat sampai mereka tidak melihat lagi, semakin kecil dia terangkat terawat. Coba kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Jadi hanya murid-murid yang menyaksikan, orang-orang percaya. Dan janji ini juga akan diberikan kepada orang-orang percaya yang menjadi murid-murid Yesus. Lukas pasal 24 ayat-ayat yang terakhir, ayat 50 sampai 53, perikopnya di sana kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ditulis oleh Lukas
dan juga Lukas menulis Kisah Para Rasul. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kalau saudara membaca di atas ayat 6 itu perikop Yesus terangkat ke sorga. Ayat 9, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Hanya Lukas ini yang menuliskan, menceritakan bagaimana murid-murid Yesus Kristus, mereka yang percaya kepada Yesus yang menyaksikan ya, kenaikan Yesus. Dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Ya. Kalau tadi Yohanes pasal yang ke-8, ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia katakan, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Ya, secara implisit, ya, lewat ayat ini kita tahu juga bahwa Yesus bukan dari dunia, dari atas, dari sorga. Dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga. Dia kembali ke sorga. Karena dia datang dari sorga, kembali ke sorga. Dan buat murid-murid dan orang-orang percaya, ada janji bahwa mereka juga akan ke sorga. Di mana Tuhan Yesus ada, kita akan bersama-sama dengan dia. Saya ulangi lagi ayat yang ke-11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus bukan dari dunia, Yesus bukan dari bawah, dari atas, bukan dari dunia, dari sorga. Dan orang-orang percaya yang menjadi murid-murid Yesus, dia punya janji. Janji ini buat mereka, dia akan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Penekanannya harus percaya. Mereka-mereka yang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Kenaikan Tuhan berhubungan dengan janji. Di mana dia menyediakan tempat. Karena di mana aku berada, kamu juga di situ berada. Dia menyediakan tempat. Saya ingat waktu kita mission trip ke Lombok, kita menginap di villa, ada kamar-kamarnya. Ini kamar keluarga pastori, ya. Ini kamar keluarga Purba, ini kamar keluarga Sihaan, ini kamar Timbul, ya, sama temannya. Ini kamar si Madeline, Febri, ya. Ini kamar Nenggolan. Ini ada kamar-kamar jemaat. Saudara-saudaraku, kita yang percaya kepada Yesus, nama kita terdaftar di sorga.
hari-hari ini ya, sebagian jemaat ya, anak-anak yang sudah lulus SMA sedang mengikuti SMPTN. Ya, tinggal mereka menunggu ya, apakah namanya terdaftar ke ya universitas negeri yang dipilih mereka. Ya, kalau sudah terdaftar berarti dia sudah ada kota ya, tempat ya untuk masuk ke universitas negeri. Kita yang percaya ada kotanya, ada tempatnya. Tuhan siapkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Tidak mungkin tidak kebagian saudara-saudara. Ya. Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat. Menyediakan villa-villa saudara-saudara. Tempat yang kekal. Ya. Karena darah dan daging tidak mewarisi. Firman Allah katakan, kalau kita mati, Tuhan datang, apapun proses kematian kita, ada yang mati baik-baik lalu dikubur dengan baik-baik. Mungkin juga ada yang tenggelam ya di dasar lautan, atau mungkin juga ya terbakar ya ketika naik pesawat, entah di mana saudara-saudara. Tapi dimanapun saudara-saudaraku, waktu Tuhan datang, Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus bangkit. Ya. Tetapi memang ada yang masih tinggal. Ya, Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, jadi ada orang-orang yang masih hidup. Dia harus mempertahankan ya imannya penuh dengan Roh Kudus seperti anak darah yang bijak. Mereka disingkirkan di padang belantara, dipelihara oleh Tuhan. Nah, diubahkan mereka dulu tubuhnya. Mereka ketika Tuhan datang, tubuh mereka diubah dulu. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Baru mereka sama-sama. Ya, tadi mati dalam Tuhan dulu, baru yang masih tinggal diubahkan tubuhnya sama-sama ya, dijemput oleh Tuhan, ditempatkan di villa yang Tuhan siapkan, villa kekekalan. Ya, rumah Bapa di sorga. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat yang ke-13, di atasnya perikopnya kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus naik ke sorga berhubungan dengan janji. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada, di sorga. Tidak sembarangan orang yang bisa ke sana, orang yang percaya, murid-murid Tuhan. Ya. Nanti kedatangan Tuhan. Perikopnya kedatangan Tuhan ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 16. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi tidak sembarangan. Kalau orang yang mati di dalam dosa, ya tempatnya neraka. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang percaya kepada Yesus dikumpulkan. Ada tempatnya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu, demikianlah firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi rupanya ada yang meninggal dulu, tapi ada yang tidak meninggal. Ya, tetapi dikatakan
tidak mendahului. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Yesus Kristus datang dari sorga ke dunia ini, menghampakan diri, meninggalkan semua atribut kealahannya. Dia menjadi manusia 100%. Ya, sebab itu dia bekerja seperti kita, makan, minum, tidur, ya bekerja dan lain-lain seperti kita. Tapi dia Allah, anak Allah 100%. Dia tidak berdosa. Tapi dia minum cawan, ya, murka Allah, menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, dijadikan orang berdosa. Karena orang yang mati bersalib itu, disalib itu adalah orang jahat, orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan. Tapi Yesus tidak. Kita baca di sana, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi mati dalam Tuhan diberikan tubuh kemuliaan dari segala penjuru. Ya, mereka dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lama bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang bersama-sama dengan Tuhan itu nggak sembarangan juga. Kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, pasal 4 ini adalah mereka harus orang yang kudus, mau memisahkan diri dari dunia. Terus ayat yang pasal yang kelima, berjaga-jaga, ya, seperti perempuan yang bijaksana sampai Tuhan datang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kenaikan Tuhan berhubungan dengan janji Tuhan, tempat di mana kita akan bersama-sama dengan ini. Tempat itu tidak sembarangan diberikan. Tidak bisa juga dibeli dengan emas, perak, karena semua materi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak bisa dibuat dibayar dengan perbuatan baik kita, dengan harta kita, semua nggak bisa. Ya, untuk masuk ke tempat itu. Hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu Yesus katakan, Paulus menyaksikan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan selain nama Yesus. Memang falsafah orang dunia banyak jalan menuju Roma, tapi buat kita orang yang percaya, untuk tempat yang kekal, tempat sorga itu hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Aku jalan kebenaran yang membawa kehidupan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, hanya melalui Yesus. Yesuslah jalan satu-satunya. Jadi kenaikan Tuhan berhubungan dengan tempat. Yang kedua, ya, janji soal tempat. Yang kedua adalah janji tentang penghibur. Yohanes pasal yang ke-14. Kita tahu bahwa Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-murid. Dia tidak membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Coba kita baca ayat 18 Yohanes pasal 14. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada janji Tuhan. Janjinya tempat di mana dia naik ke sorga, di mana Yesus di sorga, di mana Yesus berada. Kita yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan bersama-sama dengan dia. Nah, kalau dia datang, dia akan jemput kita. Tapi sementara dia belum datang, dia kirimkan penghibur,
supaya kita tidak sendirian. Ayat yang ke-15 sebelumnya, Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Ayat ke-26 pasal 14 tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Kenaikan Tuhan berhubungan dengan janji Dia memberikan penghibur supaya kita tidak sendirian, yatim piatu. Murid-murid juga ya mereka sedih, sepertinya putus harapan ketika Yesus meninggalkan mereka. Tapi ada gunanya. Ya, kalau saudara membaca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ada janji penghibur ya diberikan kepada murid-murid orang percaya. Dia akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Dia mengajar kita, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, karena banyak pengaruh dari dunia ini, ya, keindahan dunia, ya, si setan yang ingin mempengaruhi kita, ya, menggagalkan yang tadinya kita udah terima kota, bisa hilang kota kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, sebab itu diberikanlah penolong supaya kita hidup ya di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, untuk senantiasa berjaga-jaga terus, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan Tuhan katakan juga kita seperti di domba di tengah serigala. Ya, ada musuh-musuh yang begitu ganas, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap melahap kita, Bapak Ibu. Ya, Paulus katakan Efesus pasal 6, ya, kita berperang bukan darah dan daging yang kelihatan ini, saudara-saudaraku, tapi dengan penguasa di udara. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi bukan maksudnya pemerintah di mana kita hidup ini, ya, dengan presiden kita, dengan gubernur kita, wali kota, bukan, ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara, ya, nggak bisa dengan kekuatan kita, dengan hikmat, kepintaran, dengan harta kita. Perlu kekuatan rohani, kuasa daripada Roh Kudus. Itulah yang menjadi penolong, yang menyertai kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Dia akan menolong kita keluar sebagai pemenang, sebagaimana Yesus mengalahkan sengat maut, kematian. Dia bangkit, Dia menang. Begitu juga anak-anak Tuhan. Ya. Ada janji penghibur, Dia juga penolong yang akan membawa kita selalu dari kemenangan datang ke kemenangan. Haleluya. Kenaikan Yesus Kristus berhubungan dengan janji tempat di sorga buat kita yang percaya dan sebagai murid-murid. Dia memberikan janji tentang penghibur yang menyertai kita, yang menolong kita,
membawa kepada kebenaran, untuk tetap hidup di dalam kekudusan, selalu berjaga-jaga menanti kedatangannya. Dia memberikan sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan kuasa, mujizatnya. Ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal yang kedua. Kita bisa tidak setia, tidak menepati janji, tapi Tuhan kita beda. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan berjanji, Dia akan menepati. Kalau kita tetap percaya terus, hidup sebagai murid-muridnya Kristus, janji tempat di mana kita bersama-sama di sorga itu buat kita. Dia juga setia. Dia akan memberikan penolong, penghibur yang menyertai kita. Kita tidak sendirian. Sebab itu tidak takut. Hari-hari ini, saudara-saudaraku, ya, seringkali kita tahu juga tanda-tanda sebelum Tuhan datang. Ya, ada ketakutan. Ya, paling besar, ya, bukan karena COVID-19, ketakutan itu, saudara-saudaraku, ya, membuat kita gelisah. Banyak orang yang mati karena ketakutan. Itu tanda-tanda di akhir zaman ini sebelum Tuhan datang. Kita tidak takut karena ada janji Tuhan, penghibur, penolong yang menyertai kita. Kita akan diberikan damai sejahtera, ya, kita diberikan pengharapan, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Ya, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan memperingati kenaikan-Mu. Kami semua diingatkan akan janji tempat di sorga buat kami orang-orang percaya, buat murid-murid-Mu. Ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Ada kepastian buat kami semua. Tuhan berikan kami penolong, penghibur, Roh Kudus, untuk kami selalu mengasihi Engkau, selalu menuruti, selalu hidup di dalam kekudusan dan berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus yang menyertai, mendampingi kami, yang senantiasa menghibur, memberikan damai sejahtera, yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, mujizat demi mujizat kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami, menjamah kami. Semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka mengikuti ibadah secara online, siapa saja yang mengikuti, Tuhan lawat jamah dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, dari Bapak Presiden bersama seluruh jajaran para menteri, bersama seluruh jajaran aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah, Gubernur kami DKI khususnya bersama seluruh jajarannya. Oh Tuhan, wali kota, camat bersama seluruh jajaran, lurah bersama RW, bersama seluruh RT, bersama seluruhnya Tuhan, pemerintah kami. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat biar mereka boleh mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Tolong senantiasa sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan. Ada anak-anak-Mu hamba-Mu, sembuhkan biru-biru Yesus, menyembuhkan mereka. Jaga lindungi anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa dan negeri kami Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya ekonomi daripada umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, Tuhan menjamah melawat engkau. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan melawat engkau, menyembuhkan engkau, memberikan damai sejahtera, menolong engkau, memberikan kekuatan, mengadakan mujizat,
Oh, engkau keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Kita semua mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.